Jadi bagi kayak umur seperti saya itu sudah ketinggalan. Tidak bisa saya beri saran kepada anak-anak muda. Semua mereka harus hati-hati aja. Jadi lebih tajam lagi persaingan bisnis untuk akan datang ini. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, apakah Anda pernah punya bisnis atau sedang mulai merencanakan, oh gue mau pengen berbisnis. Nah, hari ini kita kesempatan berbagus-bagus banget nih, bahasanya berbagus-bagus banget, karena kita dapat kesempatan untuk berbicara dengan seseorang yang sudah mengalami berbagai macam tantangan dan keberhasilan juga dalam bisnis selama 30 tahun. Mau tahu siapa? Terima kasih dan selamat datang Pak Kasdi. Panggilannya Om Kasdi ya Om ya? Ya. Om Kasdi sudah 30 tahun ya dalam berbisnis. Jadi PT-nya itu PT Galijaya Furniture, ada CV Imparmas, ada Gali Sagu Pangan. Cuma 3 Om? Di Papua itu. Di Papua ada lagi ya? Papua ada PT apa? Galijaya Sagu ya? Bukan. Ada yang si Atong tuh. Multi Atsiri Pera, Seram Atsiri Permai. Bukan, itu di Ambon. Terus yang di Papua. Multi Atsiri Kerom. Multi Atsiri Kerom. Nambah banyak ternyata. Jadi pabriknya ada di Papua ada, di Pulau Seram ada, di Lombok ada ya. Lalu di Tangerang banyak. Tangerang ada 3. Ada 3. Jadi kita mau bangun satu bisnis aja buat jualan retail kecil-kecilan udah susah. Gimana kita nih mau dengerin ceritanya nih Om Kasdi nih. Om, pertama kali masuk ke dunia bisnis itu kenapa tuh? Ya kita memang waktu masih muda itu kita bukan bisnis ini. Kita sebetulnya jadi perusahaan borongan. Jadi membangun perumahan, membangun pabrik gitu. Kontraktor ya jadinya? Kontraktor gitu. Oh awal pertama kali kontraktor? Awal, yang sebelum 30 tahun itu, saya sebetulnya di bidang kontraktor. Oh. Kontraktor ya mungkin di kepolisian, di apa Pemda, terus ada di Pertamina, terus ada di Caltex gitu. Ya pokoknya kita berjalan sambil melihat gitu kan. Prospek mana yang lebih tepat buat kita gitu. Sampai terakhir saya tahun 88 saya lihat ini prospek ini jadi kontraktor ini masa depannya ya saya lihat suram lah gitu. Tahun itu ya, tahun 88 itu, ya. Sehingga saya berpindah ke Jakarta gitu. Oh tadi di mana Om? Tadi di Riau. Riau, di Pekanbaru. Dumai. Ya. Bisnis itunya ya, ya kontraktornya itu ya kontraktor, terus itu ya sama ya leveransial lah macam-macam. Gitu. Lalu tahun 88 pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta, mencari ya lah, artinya tempat baru lah di mana yang kira-kira yang bisa kita hidup gitu kan. Nah, itu. Sampai di sini ya kita mencari, wah di sini juga nggak gampang, saking penduduknya sudah begitu banyak kan, sementara kita kan daerah. Jadi kurang apa persaingan juga kurang kan. Nah, tapi di pusat ini persaingannya juga tajam sekali kan. Sementara kita mengandalkan pergaulan aja. Memang waktu saya di daerah Riau itu banyak bergaul gitu kan, dengan teman-teman, dengan pejabat gitu. Jadi dengan pengalaman itulah kita bawa ke sini ya, kita coba mencoba berusaha gitu. Ya itu tidak sedikit tantangan yang kita hadapi. Bukan segampang itu gitu. Jadi di sini ini banyak orang-orang pengusaha besar yang bersaing dengan kita. Kita nggak mungkin kan. Kita hanya dari kecil. Akhirnya ya kita ibaratnya manjat pohon dari akar dulu kita panjat gitu.
Cara kerjanya begitu. Setelah Om ke Jakarta, padahal tahun 88 ya, Om. Bisnis udah segitu persaingan gila-gilaan ya itu. Iya, di sana itu, di sini ini wah luar biasa. Saya lihat memang, waduh, ini udah gampang ini kan. Ya gampang. Baru untuk perantauan ya, untuk perantauan datang sini ya. Baru saya mulai mencari peluang mana yang cocok dengan kita punya kemampuan gitu kan. Apalagi kita orang daerah kecil gitu kan. Dia tingkat 2, tingkat 3. Nah mungkin kita bersaing di sini. Kita cari yang mana yang betul-betul porsi yang bisa kita bisa kerjakan lah, kurang lebih begitu kan. Akhirnya kita mulailah bekerja, membuat pabrik kecil-kecil gitu kan. Ada modal sedikit, kita beli tanah. Beli tanah ada di sini, dari sini ada 500 meter, kurang lebih ada satu perusahaan, itu kita bikin itu gudang. Terus kita bikin itu usaha lah gitu kan. Lihat usahanya juga saya lihat kurang bagus karena kita ketemu orang dari Korea. Ini furniture ya, Mbak? Pertama? Belum. Itu baru saya bangun. Bisnisnya apa? Bisnisnya waktu itu saya belum menentu gitu. Waktu yang itu perusahaan, saya bikin perusahaan, melihat, tapi nggak ada yang bisa kita bisnis itu kan. Akhirnya bangunan yang begitu tuh saya cari orang Korea, ajak orang Korea bisnis. Ternyata mereka itu tidak cocok dengan kita. Artinya pikiran dengan kita itu nggak cocok. Mereka itu lebih cenderung minum-minum, makan-makan, poya-poya. Sedangkan kita enggak gitu kan. Kita mau kerja ya, mau cari duit ya. Kita datang mau cari duit kan, betul-betul serius untuk bekerja. Terus mereka ajak, aduh kita bisnis, ini kongsi dengan kami. Waktu itu saya bilang, wah kalau gitu saya nggak bisa, saya bilang gitu. Ya sewa saja lah, saya bilang gitu. Waktu itu sewa, ya mungkin dengan adanya sewa itu dia kasih harga yang paling murah lah. Ya kita karena belum pasti mencari usaha apa yang bisa meyakinkan kita, akhirnya ya sewa dulu. Sementara untuk menyambung kehidupan kita kan. Kalau kita nggak usaha dengan kota begitu besar kan, nggak gampang kan. Akhirnya lah saya sewakan aja dulu. Tempatnya sewa ini berarti? Tempatnya disewa. Mereka yang prosesnya ya, produksinya? Ya sewa 5 tahun gitu. Ada 5 tahun itu saya ada uang itu sewa itu. Hasil sewa. Saya pergunakan lah secermat mungkin, sehati-hati mungkin. Nah, di situ ya kita bergerak yang lain gitu. Jadi itu dilepas dulu karena dia waktu itu bikin sepatu. Terus ada macam-macam lah. Korea kan kebanyakan sepatu kan. Akhirnya ya dibikin pabrik sepatu, saya pindah, saya cari apa lagi yang bisa kan. Akhirnya saya cari-cari, ketemulah bisnis itu kayu. Kayu, saya lihat kayu itu pada waktu itu di Congko itu banyak, ya deras lah pembeliannya, kencang sekali kan. Akhirnya saya pilih udah kita dengan kayu saja. Akhirnya saya bikin flooring, bukan kayu begini, bikin flooring. Flooring lantai ini. Lantai-lantai ya. Tapi waktu itu kan juga kalau kayu tahun 80-an 90-an kayu masih boleh ekspor gelondongan ya. Masih. Kalau sekarang kan udah nggak boleh ya. Nah, itu masih gelondong kan masih bisa. Tapi juga. saya bikin flooring gitu. Artinya sudah bahan jadi. Akhirnya jalan akhirnya ya sambil jalan saya lihat peluang apa yang bisa lagi gitu. Saya lihat flooring ini persaingannya juga banyak. Banyak pengusaha besar yang bikin flooring kan. Ada teman saya itu, teman dekat saya, dia kirim ke Congko itu 1 bulan dia bisa sampai 50-60 kontainer. Teman saya itu. Jadi 5-60 kontainer, sedangkan saya jago, paling bisa menghasilkan 2 kontainer. Akhirnya saya bilang ini prospek ke depan buat saya ini nggak cocok ini. Mulailah saya beralih lagi, saya usaha lagi ke kayu itu, wangi-wangian gitu. Tetap kayu tapi dibikinnya kayu wangi-wangian sampai hari ini masih ada ya. Yang 30 tahun masih itu ya. Gitu. Cendana pasti ya, gaharu juga ya. Gaharu, cendana, papi gitu. Artinya kayu yang beraroma lah, wangi-wangian itu. Saya kerjakan gitu. Pada waktu itu ketemulah orang keturunan Arab gitu kan. Dia mau beli kayu-kayu gaharu, tapi ya namanya senai yang seperti ini kan, tadi itu. Nah, itu dia mau beli, kita coba kan.
ya cobalah kita bagaimana cara bikinnya, ya kita coba gitu. Akhirnya ketemulah cara kerjanya itu. Akhirnya kita mencari bau apa yang cocok orang Arab itu kan. Yang buat orang Arab ya? Iya, buat orang Arab. Tidak segampang itu, begitu kita bikin mereka beli, bukan. Mereka dari Arab bawa contoh, lihatkan sama kita, ini saya maunya bau ini. Kayu apa tuh? Kayu gaharu itu. Gaharu juga ya? Iya, dari gaharu Arab. juga. Dia maunya contoh sesuai dengan yang mereka... Sesuai dia punya. Kita coba bikin, ulang-ulang sampai akhirnya tercapailah tujuan maksud mereka yang mereka minta itu. Akhirnya bisa terus kita kerja gitu. Pada waktu itu sekitar 2-3 tahun, artinya merosot lagi. Merosot karena banyak persaingan di sini. Kita kerja, orang lain juga kerja. Akhirnya merosot, ya kita hentikan dulu. Kita ganti dengan cendana itu kita tingkatkan lagi gitu. Yang pertama gaharu dulu berarti ya? Gaharu ya pertama ya, baru cendana. Bareng-bareng kerja. Barengan jalan. Gaharu juga. Tapi kita lihat gaharunya ini tak bagus ya, kita berhenti. Kita cendana. Kita besarkan gitu. Waktu dulu kan kayaknya cendana punya cendana di rumah tuh kayak wow banget ya, pada tahun 80-90-an gitu ya. Itu. Jadi naik di cendana. Naik di cendana. Terus akhirnya bisa ini kan line of bisnisnya banyak banget. Itu dari situ juga tuh, awalnya tuh langsung ntar cari lagi ide baru, masuk lagi gitu? Iya, kita sambil jalan, sambil bisnis begitu, sambil cari ide baru. Nanti ada orang datang memberikan satu ide yang begini, ini prospek bagus, kita lihat dulu. Sampai di mana dia ngomong kan, kita cari tahu dulu. Nah, cari tahunya gimana tuh Om? Pengen belajar tuh Om. Itu yang penting nih, ilmu nih. Setelah orang ngomong nih, ada Kang Tao. Biasanya kan kayak gitu kan ya. Ini agak ada Kang Tao nih, bikin apa gitu. Nah, Om pertama kali setelah denger itu ngapain? Itu ya kita selidiki dulu. Ini sekarang yang mereka tunjukkan di mana nih? Di Congko atau di Arab atau di India gitu kan. Marketnya ya. Nah, kita harus cari ke sana dulu. Ke sana dulu? Bukan pergi sana, tapi cari orang sana yang bisa kita hubungi siapa gitu kan. Kita konsultasi, kita tanya dulu, baru kita bikinkan satu kalkulasi. Sebenarnya ini bisa nggak gitu? Di situ aja sebenarnya. Jadi pengen tahu dulu apa yang diomongin bener apa enggak, cari orang yang lokal ya di situ ya. Bener nggak ini lagi barang-barang lagi dicari, terus harganya bener nggak kurang lebih kayak gini, baru cari di lokal gitu ya. Berubah jangka panjang atau jangka pendek. Ini perlu juga ini. Kalau jangka pendek nanti dia beli sekali 2 kali langsung tak balik lagi kan, hancur juga kita kan. Daripada investasi di pabrik mah nggak sekali. Kita bukan hanya tanya dia, tapi beberapa pengusaha di lingkungan mereka itu. Bisa nggak ini kalau kita kerja? Kalau ini nanti 2 kali 3 kali nanti dia stop, siapa yang harus kita sambung lagi? Ya itu yang paling penting. Itu biasanya orang jatuh di situ. Ya mikirnya cuan pas awal doang ya. Dengar ada berita, langsung jalanin, tapi nggak tahu apakah nanti bisa dibeli lagi orang lain ya. Bisa panjang lah gitu. Bisa panjang nggak ya? Di situ yang paling penting. Tapi pernah kecelek Om? Pernah. Pernah juga? Pernah juga. Walaupun sudah sehati-hati itu tetap aja kena ya? Iya, tetap. Masih ada ya? Wow. Nah, sekarang kalau misalnya pencarian segala macam udah. Nah, selama 30 tahun berbisnis ya Om, apa yang masih wow banget yang diingat, yang paling berkesan? Perjuangannya yang keberhasilan? Ya mungkin dari kayu-kayu wangi-wangian ini yang berhasil kita. Selainnya itu kayak kita borongan segala macam itu kontraktor itu tidak meyakinkan lah gitu. Nggak menjanjikan. Ya, tidak menjanjikan. Dari sini jalannya baru dari kayu. Jadi kelihatannya saya ini punya jodoh dengan itu tanaman itu. Dengan kan tanaman. ada orang Tionghoa itu kan dia bisa lihat itu kayak Hong Shui itu kan. Kamu itu apa? Kamu itu kan tiap orang kan ada emas, ada air, tanah, ada pohon, ada tanah kan. Iya. Nah, kita ini di mana gitu. Kita suka juga nanyakan itu.
Watsu ya lah ya, ilmu Watsu ya. Jadi kita ini termasuk unsurnya, saya unsur tanah dengan air. Kebetulan anak saya juga tanah air gitu, jadi kita cocok jadi pasangan gitu. Sehingga untuk kedepannya, kalau saya tidak lagi usaha, serahkan dia masih oke, masih bisa lah. Nah itulah untuk kedepannya itu. Kedepannya gitu. Ya. Tapi walaupun sudah melihat itu pun juga tetap aja ada ya tantangan ya, Om? Ada. Yang pernah terberat ngerasain itu hantaman apa? Tantangan itu datangnya karena kurang hati-hati kita. Kurang hati-hati, serakah ya? Salah perhitungan. Salah perhitungan? Oke. Kita nggak pernah serakah, soalnya kita tahu kita kan yakin kepada sesuatu kan. Kalau jadi orang tuh jangan serakah gitu. Kalau memang kita punya ya kita punya. Jadi kita nggak usah berebut, harus kita mati-matian untuk memperebutkan orang punya rezeki atau kan rezeki yang bukan kita punya, jangan. Ya kita jalan aja sesuai dengan arahan dari Yang Maha Kuasa atau dari Dewa atau dari Buddha gitu. Dengan ditambah kerja keras ya, pasti ya. Ditambah dengan kerja keras, tanpa berhenti gitu kan, tanpa pamrih lah gitu. Ya. Nah, tantangan apa yang pernah Om rasain yang terdalam, yang jeblok gitu, berasa banget gitu? Kalau selama 30 tahun itu, kalaupun ada tantangan tidak terlalu berat, karena kita sudah wanti-wanti kan, sebelum kita kerja kita sudah pikirkan 2-3 kali ini bisa nggak? Karena sebelumnya waktu masih muda itu saya sudah pernah jatuh gitu, tapi bukan usaha ini gitu, usaha lain gitu. Jadi jatuhnya yang sebelumnya kasih pelajaran yang banget sampai akhirnya mesti hati-hati gitu ya? Iya, itu sebenarnya saya punya itu begitu. Oke. Jadi waktu saya muda itu pernah jatuh. Jadi apapun orang kerja saya ikut aja itu. Iya. Pokoknya orang bisa tebang hutan. Waktu itu tebang hutan untuk bikin kelapa sawit. Saya tebang juga. Tapi saya borong gitu sama itu sinar mas itu. Oke. Itu sinar mas itu besar sekali, tapi dia buka hutan, kita ini yang bawahnya yang kerjakan gitu. Mereka itu hanya memberi perintah. Memberi perintah, oke, dikerjain. Di situ banyak saya rugi sampai habis-habisan itu. Itu masih di Pekanbaru? Itu masih di Pekanbaru, di Dumai. Itu sudah 40 tahun yang lalu gitu. 40 tahun. Habis itu saya lihat ini prospeknya nggak ada buat kita kan, karena itu kita kerja di bawah tangan. Iya. Nah, akhirnya saya lihat tahun 88 itu pindah ke Jakarta. Ini berarti sebelum ke Jakarta ya? Oke. Itu hantaman terberat tuh yang ngebuka mata ya, mesti gimana? Itu memang sampai kita harta semua kita jual. Karena kita kan nggak mau utang, kita bawa lari, kita mau kita bayar. Semua ada yang kita bayar semua, udah lunas kita pindah gitu. Berarti apakah, ini pertanyaan ya Bang, ini saya mau belajar benar-benar, apakah nama baik sebagai kata-kata integritas itu penting banget dalam bisnis? Sangat penting. Jadi itu yang Om lakukan, jual semuanya, yang penting nama saya tetap baik, bukan sebagai orang utang gitu ya? Makanya teman-teman yang dulu dari kecil sampai sekarang masih aja hubungan baik gitu. Kan mereka tahu jiwa kita itu kan. Jadi jiwa bukan ada jiwa nakal gitu ceritanya gitu lah. Sportif kita gitu. Oke. Nah, Om, sekarang udah 30 tahun, 40 tahun berbisnis gini, Om sekarang udah regenerasi ya? Berarti mulai anak-anak pengalihan ke generasi kedua, berarti anak-anak sudah jalan. Kan banyak nih Om, di luar sana pebisnis yang anak-anaknya tuh nggak mau nerusin gitu kan ya, atau bisnis lain, atau memang pada saat dipegang anak-anaknya malah bukannya makin bagus, makin anjlok. Nah, Om sendiri bagaimana caranya untuk memaintain sampai anak-anak sekarang ini terlihat masih tetap bertahan dan makin baju, unit bisnisnya makin banyak Om? Apa yang dipelajarin ke anak-anak supaya mereka bisa seperti itu? Yang penting saya lihat prinsip saya itu dia ada niat mau menyambung kita punya usaha. Walaupun laki-laki walaupun perempuan, mereka ada niat mau melanjutkan usaha kita. Dengan adanya niat pasti mau belajar gitu. Kalau mereka tak ada niat pasti dia tak mau belajar kan. Kalau belajar pun seadanya, nanti akhirnya tidak maksimal. Akhirnya yang kita tinggalkan bakal hanyut juga gitu. Kalau menurut pikiran saya. Makanya waktu saya
5 tahun yang lalu saya panggil Halim, saya bilang, kamu ingin nggak melanjutkan usaha saya? Dia bilang, kenapa Pak? Nah kalau mau lanjutkan, saya teruskan. Kalau tidak mau melanjutkan, saya mulai sekarang. Saya harus yang bisa saya selesaikan, saya selesaikan. Jadi mungkin kedepannya kamu mau usaha apapun, ya kita hanya menyokong aja, mendukung gitu kan. Oke. Dia bilang saya siap. Nah, kalau siap kita lanjut, saya gitu. Oke. Ibaratnya bawa mobil Ya. capek itu kan, ganti supir lah. Supir kalau bilang saya enggak lah, saya enggak supir. Ya udah, buat apa diteruskan kan? Benar berhenti ya. Benar-benar kita berhenti, kita mulailah ansur-ansur apa yang bisa kita jual atau bisa itu. Kalau ada utang sama orang kita selesaikan, akan beres itu. Ya. Kita hidup tenang gitu. Prinsip saya begitu. Tapi Om siap kalau misalnya waktu itu anak-anak Om bilang, enggak Pak, saya mau nerusin yang lain gitu. Siap? Siap. Nggak masalah tuh, Nggak tutup ada masalah, tutup. Wow, hebat ya. Kan biasanya orang kadang nggak bisa nih, sayang nih bisnis udah gue bangun dari berpuluh tahun gitu. Enggak ya, nggak apa-apa. Saya tidak pernah berpikir kalau dia tidak mau ya sudah. Kalau tidak mau jangan dipaksakan. Dipaksakan juga hancur. Kayak banyak saya lihat orang dari Jakarta ini, waktu orang tuanya besar sekali lah usahanya, terlalu sampai ke anaknya itu habis kosong melompong. Daripada saya terjadi gitu, mendingan apa yang ada, yang saya punya itu sisa, saya bagi-bagikan aja kepada saudara-saudara dia, yang dia mungkin ambil gitu, ya silakan aja mau usaha, saya tidak perlu lagi. Dan yang terpenting kita punya modal Indo harus kita pegang. Oke. Nah itu, jangan kita anak ini bukan kita cerita apa ya, jangan kita semua kita serahkan. Kalau nanti dia jatuh, nanti kita ini lebih celaka lagi kan. Jadi kita harus ada persiapan gitu kan. Kalau terjadi apa-apa, walaupun mereka habis, kita juga ada indonya, kita pegang gitu. Itu prinsip saya gitu. Prinsip ya. Tak boleh sampai kita kasih aja mereka sampai habis-habisan kan. Nanti kalau mereka terjadi masalah, siapa yang akan bantu kan? Tetap aja kita. Tetap mesti ada pegangan juga ya? Ya, tetap harus ada. Wow. Karena ini memang sifat manusia ya. Bisa saja mungkin bukan dia terpengaruh ke obat terlarang atau pengaruh orang yang nggak benar. Ya, lingkungan sekarang, kondisi sekarang kita nggak bisa ngomong. Sekarang tak bisa kita ngomong. Ya. Itu persiapan itu harus ada. Karena banyak saya lihat kan dilalui orang-orang lain itu saya lihat gitu kan, selalu pelajaran kejadian orang lain menjadi pelajaran kita. Saya suka itu satu. Oke, pelajaran kejadian orang lain menjadi pelajaran kita. Itu saya udah pegang satu itu. Oke, jadi kita bisa belajar ya, tanpa kita harus lewatin ya? Iya, tanpa harus kita lewati, kita bisa, oh kenapa jadi begini. Oke, jadi kita, jadi Om banyak belajar tuh tentang orang-orang lain. Orang-orang lain. Perjuangannya gimana ya? Dan saya banyak teman gitu, selalu cerita gitu kan. Apa yang diceritakan orang, saya nangkap gitu, ini, jadi kita harusnya begini gitu. Oke, yang pertama belajar dari pengalaman orang lain. Lalu kedua tadi Om bilang harus punya banyak teman, relasi ya. Betul. Jadi kita bisa belajar dari mereka juga, dengar-dengar mungkin Kang tahu juga kedengeran gitu ya. Wah, ada apa yang baru nih gitu ya. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu ya. Apalagi Om? Apalagi? Pengen belajar nih. Ya saya kira itu sudah cukup. 2 itu ya? 3 itulah kita. 3 itu ya, oke. Nah, jadi kesulitan orang itu kenapa bisa jatuh itu menjadi pelajaran kita. Itu penting sekali itu. Oke. Orang itu bisa jatuh menjadi pelajaran kita. Kita pelajari dulu kenapa dia jatuh. Dulu dia begini, ke belakangnya jadi begini, terus jadi begini. Kenapa begitu? Nah kita di situ ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya aja gitu kan. Bukan untuk kita, tapi kita bisa tahu ini tak boleh kita lakukan itu. Oke. Salah satunya mungkin yang tadi Om bilang, kita jadi orang nggak boleh serakah. Iya, itu. Mungkin orang-orang ini mungkin yang pernah jatuh ya karena mungkin salah satunya adalah gitu. Atau kurang teliti. Kurang perhitungan tadi yang ngomong itu, kurang teliti dalam perhitungan ya. Oke. Nah, Om, pertanyaan terakhir Om. Kalau buat anak-anak muda
yang sekarang kan eranya tuh anak-anak muda pada bikin bisnis nih ya. Ada nggak saran-saran buat anak-anak muda harus memegang prinsip apa aja selain yang tadi? Kalau yang tadi kan pengalaman. Yang tadi salah satunya mungkin yang saya bisa tangkap adalah nama baik sebagai seorang integritas itu tinggi harusnya. Ada lagi Om? Sekarang zamannya kan zaman komputerisasi ya. Jadi bagi kayak umur seperti saya itu sudah ketinggalan. Tidak bisa saya beri saran kepada anak-anak muda. Semua mereka harus hati-hati aja. Jadi lebih tajam lagi persaingan bisnis untuk akan datang ini. Oke. Berarti perhitungan harus lebih tajam lagi lebih tajam lagi, lebih jeli lagi, lebih teliti dan hati-hati. Itu aja yang bisa saya sarankan gitu. Ya karena mungkin persaingan kita kalau zaman dulu kita buka toko, persaingan cuma kanan kiri doang ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan dunia ya. Dunia gitu. Udah nggak ada lagi namanya persaingan kita hanya toko seberang atau pabrik seberang, enggak ya. Ini dunia ya kita lawan ya. Dan itu tak ada ampun itu. Orang sekarang itu enggak seperti kita, masih pikirkan Tuhan, masih pikirkan Yesus, masih pikirkan Nabi Muhammad. Sekarang nggak ada, benar ya? Ya, benar. Udah pokoknya langsung. siapa lambat habis itu, siapa cepat menang ya. Nah itu jadi hati-hati, generasi penerus kita ini harus betul-betul hati-hati. Tidak siapapun, suku apapun itu harus begitu. Harus gitu. Oke, terima kasih banyak Om Kasti. Pencerahan yang luar biasa, sahabat Bedante. Jadi itulah kata-kata dari seorang yang sudah punya bisnis sekitar 30. Ada tambahan tadi, ternyata 10 tahun lagi sebelumnya udah. Jadi 40 tahun dalam berbisnis sudah pernah dilakukan. Dan beliau sekarang nggak ada yang percaya pasti, masih umur 75 tahun. Masih sehat, masih ngurusin macam-macam loh di kantor ya. Masih tiap hari datang ya, Weh? Tiap hari. Masih tiap hari datang. Jadi Anda yang masih umur 55 tahun dan merasa bahwa bisnis pusing, nggak malu Anda, gitu kan? Ya kan? Oke, thank you very much sudah nonton di Bedante Show. Jangan lupa subscribe pastinya dan juga selalu ikutin kita karena kita memberikan berbagai informasi yang pastinya bagus-bagus dan keren-keren dan tidak alay-alay. 5 tahun, 10 tahun ke depan nonton konten ini masih relate, saya jamin. Karena ini 40 tahun dan saya aja masih pengen belajar. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak Om Kasti. Kita ada salam Bedante Om, kayak begini Om. Buat di foto. Tangan kanan yang lurus, tangan kiri yang ini. Yang C, gitu. ya kayak B. Itu ke kamera ya. Salam Bedante dari kami, be fun, be cuan, be inspired.